Halo, jumpa lagi di channel ini. Kali ini masih membacakan tentang novel Venus Duka Lara si anak cantik. Kali ini bab 5, pendekatan M dan M. Mari kita baca. Sisa pekan itu berlalu dalam keributan tanpa akhir, dan aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencegah kerusakan ketimbang mengajar. Setiap kali anak-anak masuk kelas, mereka harus melepaskan sepatu. Tentu saja, ini menjadikan ritual persiapan untuk istirahat, makan siang, dan pulang sekolah sebagai sebuah pergulatan tersendiri. Karena hanya Billy dan Jessie yang mampu mengikat sepatu mereka. Namun, dengan cara itu, aku bisa memaksakan ikatan awal di antara mereka karena aku membuat Billy dan Jessie bertanggung jawab mengikatkan sepatu si kembar. Dan tak ada yang boleh keluar sebelum itu dilakukan. Untungnya Venus biasa mengenakan sepatu pantofel. Aku tidak yakin dia akan membiarkan orang lain membantunya. Untuk pertama kalinya sepanjang karirku, aku menyediakan tidak hanya satu kursi diam, tetapi 5. Satu untuk setiap murid. Karena mereka semua punya bakat untuk memulai perkelahian. Tak pernah sehari pun dalam pekan pertama itu aku tidak perlu menggunakan kelima kursi sekaligus. Bahkan sebagian besar waktu dalam 3 hari pertama dihabiskan untuk duduk di kursi. Demikian Billy mengistilahkannya. Masih tak habis pikir dengan nama koboi keempat anak laki-laki yang suka berkelahi. Aku memutuskan untuk memanfaatkannya dalam usahaku. Menciptakan ikatan di antara kami sebagai satu kelompok. Aku memutuskan kami akan membuat geng koboi. Kami memikirkan sebuah nama dan kode perilaku dan hal-hal menyenangkan lainnya. Untuk dilakukan bersama sebagai tanda kesatuan kami dan itu akan menjadi cikal bakal keharmonisan kelompok. Sayangnya tak seorang pun memberitahu anak-anak bahwa demikianlah tujuannya. Aku segera menyadari kesalahanku. Sekalipun geng koboi berarti rasa memiliki dan kesetiaan terhadap kode etik yang disepakati dan saling bela antar anggota, geng juga berarti pistol, tembakan, dan banyak perilaku maco. Dengan kata lain, bandit bukan sesuatu yang ingin kudukung. Jessie lah yang pertama kali menyadarinya. Kami akan menjadi gerombolan bandit, katanya dengan gembira ketika aku sedang berbicara tentang geng. Aku bilang, tidak, bukan itu gagasanku. Kita tidak akan menjadi bandit. Billy selamanya tetap Billy. Lalu menyeletuk. Oh, kalau begitu kita jadi gerombolan bandot saja. Dengan cepat aku menutup peluang mereka menghidupkan fantasi kekerasan. Anak-anak hanya diberi pilihan untuk memikirkan sesuatu yang berbeda untuk geng kami. Pada akhirnya mereka memilih untuk menjadi geng tupai. Yang ironisnya kedengaran lembut bagiku. Tetapi mereka dengan gembira membuat peraturan bagaimana menjadi tupai yang baik. Billy benar-benar asik sendiri. Dia menginginkan sumpah dan jabat tangan rahasia untuk menandakan keanggotaan. Jessie kemudian menyarankan bahwa geng ini sebaiknya menjadi kelompok rahasia. Dan kami akan membuat tanda-tanda khusus pula agar sesama tupai saling mengenali. Pada akhir minggu, Freemason saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami. Dalam semua kesibukan ini, Venus tetap berada di dunia lain. Dia tidak melakukan apa-apa. Dalam ketiadaan respon yang nyaris katakonik, dia harus dipindahkan secara fisik dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Tetapi benturan tak disengaja akan mengakibatkan dia menjadi hidup dengan kemurkaan yang sedemikian tak terduga. Sehingga nyaris seperti ada yang telah menekan tombol on.
Begitu dia dalam posisi on, Venus menjerit bagikan Banshee, peri kematian dalam cerita rakyat Irlandia yang terluka dan tanpa pandang bulu menyerang siapapun yang berada dalam jangkauannya. Tampaknya tak ada koherensi dalam kemarahannya. Kemurkaannya tak terfokus, menyeluruh, berbahaya. Aku mencoba melibatkannya. Setiap kami menyusun kursi melingkar untuk membicarakan sesuatu, aku selalu memastikan Venus ada di dalamnya. Meskipun itu berarti harus memindahkan kursinya dan kemudian memindahkan Venus pula. Selepas siang ketika Julie sudah datang untuk mengurus anak laki-laki, aku berusaha menghabiskan waktu sendiri bersamanya. Untuk melakukan apa? Aku tak pernah merasa yakin. Hanya untuk mendapatkan reaksinya. Kukira satu hari aku mencoba mewarnai. Dia tidak mau melakukannya. Sama sekali. Hari lain aku mencoba menari. Aku menyalakan musik dan menariknya mengikuti gerakan. Tarik adalah kata yang berfungsi efektif. Pada hari lain lagi, aku menumpuk balok di depannya satu demi satu. Membuat sebuah menara yang sangat menggoda untuk dirobohkan. Bisakah dia merobohkannya? Aku menantang. Tidak, tak ada respon. Aku mengangkat tangannya dan merobohkan menara itu. Menara itu roboh. Venus bahkan tidak berkedip. Aku membangun sebagian menara dan meletakkan sebuah balok di tangannya. Bisakah dia menambahkannya pada tumpukan? Tidak. Tangannya terkulai saja. Balok itu lolos dari jemarinya. Aku menyelesaikan pembangunan menara. Kemudian lagi dan lagi. Setiap kali aku mengangkat tangan Venus dan merobohkan menara dengan tangannya lagi, dia bahkan tidak menarik napas karena tak sabar ataupun bosan. Bingung dan frustasi oleh perilaku Venus, aku membawa masalahku ke ruang guru. Aku tidak sungguh-sungguh berharap orang lain akan memberiku jawaban ketika aku mengeluh tentang apa yang terjadi di kelas. Sebenarnya, aku bahkan tidak merasa kesal, hanya frustasi. Sesuai dengan sifat bawaanku yang banyak berbicara ku jadikan cara untuk mengatasi tekanan. Juga sebuah cara berpikir bagiku. Aku masuk ke ruang guru, mengeluhkan apa yang terjadi. Dan dalam proses mendengarkan diriku sendiri menguraikan masalah. Sering aku berhasil memikirkan alternatif. Namun, Julie nampak tidak nyaman. Kamu benar-benar merasa marah tentang Venus, bukan? Katanya kepadaku suatu sore sepulang sekolah ketika kami hanya berdua. Terkejut, aku mengangkat alis. Enggak, aku enggak marah. Kenapa? Ya, kamu kelihatannya marah. Dari kata-kata yang kamu ucapkan, kamu selalu mengeluh. Itu bukan keluhan, hanya melepaskan unek-unek. Cuma itu. Aku tersenyum meyakinkan. Itu beda dengan kemarahan. Aku tidak merasa marah sama sekali. Julie tampak belum teryakinkan. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku telah salah menilai Julie. Tubuhnya yang kecil, wajahnya yang manis, rambutnya yang panjang dengan poni tebal dan kekanakan. Dengan hiasan-hiasan memberikan kesan dia begitu muda dan naif serta gampang dipengaruhi. Dengan angkuh, aku telah mengasumsikan bahwa dia adalah asuhanku. Bawahanku atau muridku. Seseorang yang bisa kuperkenalkan pada lingkungan khususku. Dan kubantu dia tumbuh menjadi pendidik kompeten. Sebagaimana yang telah dilakukan Bob terhadapku. Namun hanya seminggu. Berikutnya, retakan pada fantasi itu sudah mulai tampak. Misalnya, pada hari Rabu, saya mengangkat mangkuk akuarium dari pinggiran jendela untuk dibawa ke meja. Sudah lama dia berusaha melakukannya,
pada 2 atau 3 kesempatan. Tetapi selalu kepergoki. Aku lalu menjelaskan dengan sangat spesifik bahwa siapapun dilarang membawa-bawa mangkuk akuarium. Itu karena benda itu berat dan sulit dipegang. Dan kalau terjatuh akan sangat merepotkan. Lagi pula si ikan di dalamnya tidak akan suka. Tapi kali lain Sen berhasil mengangkat mangkuk ikan tersebut dari jendela dan luput dari perhatianku. Dan bencana pun datang. Air memercik mengejutkannya. Dan dia menjatuhkan mangkuk itu. Air, pecahan kaca, dan ikan emas berhamburan ke segala arah. Detik itu juga Sen mulai melonglong. Julie berada paling dekat dengannya. Dia tersenyum, berlutut dan merangkulnya. Kasihan sekali, kamu pasti ketakutan ya. Katanya dengan suara paling menyejukkan. Jangan menangis, itu cuma kecelakaan. Dia mengambil tisu dan mengusap pipi Sen. Gak apa-apa, kamu kan gak sengaja menjatuhkannya. Kecelakaan bisa saja terjadi. Mendengarnya aku merasa malu. Reaksi pertamaku tadi adalah kejengkelan serius. Dan aku pasti akan berkata kepadanya. Barangkali dengan nada tidak terlalu menyenangkan, bahwa itulah akibatnya membawa-bawa mangkuk ikan. Dan karenanya kita dilarang melakukannya. Aku akan memintanya membantuku mengepel lantai dan menangkap ikan. Tanggapan Julie jauh lebih manusiawi. Begitulah Julie. Aku mendapatinya nyaris selalu spontan menunjukkan simpati. Tak ada perilaku anak-anak yang menjengkelkan. Jika seseorang yang telah benar-benar keterlaluan, dia hanya berkata, "Itu tidak baik," dengan nada tenang dan datar. Atau, "Aku yakin kamu tidak sengaja melakukannya. Itu cuma kecelakaan kan?" Ketika iblis kecil itu menatap langsung wajahnya. Demikian pula dengan Venus. Venus tidak memberikan tanggapan kepada Julie, lebih daripada aku. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Aku yakin dia hanya perlu waktu untuk menyuaskan diri, kata Julie. Kelas selalu berisik dan aktif. Kukira kita membiarkannya bergerak sesuai dengan lajunya sendiri. Dia akan menjadi lebih nyaman dan cukup mempercayai kita untuk bergabung. Sebaiknya kita jangan memaksakan apa-apa. Tunggu dan ikuti saja. Secara naluriah, aku tidak sependapat dengan pendekatan Julie terhadap Venus. Tetapi tampaknya apa yang dikatakannya masuk akal. Aku bisa memahaminya. Masalahnya adalah bukan begitu caraku menangani sesuatu. Aku bukan jenis orang yang rela untuk sekedar tunggu-tunggu dan lihat. Aku jenis orang yang selalu lakukan itu sekarang dan pasti ada cara. Aku jenis orang yang yakin bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kegigihan menangani masalah. Pantang menyerah sampai aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Membiarkan Venus duduk seperti seonggok sayuran adalah ancaman terhadap kepribadianku secara keseluruhan. Namun, aku tidak menyatakan itu. Di hadapan kesabaran Julian tak tergoyahkan, aku merasa malu dengan kebutuhanku yang tiada henti untuk mengintervensi. Setelah begitu banyak kegagalan menghadapi Venus, aku memutuskan untuk kembali ke dasar. Jadi aku datang ke sekolah hari Senin pagi dengan sebungkus M&M. Ingat ini? Aku berkata kepada Bob ketika aku memasuki kantor kepala sekolah untuk mengambil surat-surat untukku. Aku mengguncangkan kantong permen itu. Bob tersenyum mengejek. Dahulu, pada masa-masa awal kami bekerja sama, Bob telah menimbulkan skandal di distrik. Sekolah dengan menggunakan M&M sebagai imbalan bagi siswa-siswanya. Saat itu adalah awal tahun 1970-an, ketika behaviorisme, pendekatan perilaku, dianggap sebagai pendekatan radikal dan kelas-kelas masih sangat formal.
Di tempat kami yang terpencil dan tenang, tak seorang pun yang pernah berpikir menyamakan sesuatu seperti permen dengan belajar. Bob mengubah semua itu. Seperti kebanyakan orang pada generasi itu, Bob bercita-cita membangun dunia yang lebih baik. Dalam kasusnya, dia ingin menunjukkan bahwa kelompok anak didiknya yang terdiri dari anak-anak bermasalah dan sulit bisa keluar dari berbagai label dan lingkungan yang menyedihkan, untuk kemudian belajar dan berkembang. Dia memulai melakukan tindakan nyata dengan anak-anak, memberi mereka M&M ketika mereka menurut dan mau bekerja. Sudah dapat dipastikan, dia segera mendapatkan hasil yang mengesankan. Namun dia membuat seluruh dewan sekolah mencelanya pula, karena dia harus menyuap anak-anak agar belajar. Sejak saat itu, istilah menggunakan M&M menjadi kode di antara staf di sekolah kami untuk segala jenis perilaku subversif. Dulu awalnya aku sangat terkesan dengan sistem NMM Bob karena benar-benar efektif. Sistem itu menarik anak-anak pada tingkat dasar sehingga hampir seluruhnya menanggapi dengan positif. Dan karena kebanyakan anak-anak itu telah dicap tidak bisa diajari dan tidak ada harapan, aku merasa hasil akhir menghalalkan cara. Apalagi aku menyukai kepraktisannya. Oleh karena itu, sekalipun aku tidak tahu banyak tentang teori di belakang behaviorisme, aku berpartisipasi dengan senang hati ketika aku bekerja dengan Bob. Akan tetapi, lama sesudahnya, setelah aku lebih berpengalaman dan berpendidikan, aku bisa melihat cacat dalam sistem seperti itu. Dan sekarang jarang menggunakan teknik behaviorisme dalam bentuk sejatinya. Namun, aku tahu bahwa sistem itu masih efektif selama digunakan dengan bijak. Dan aku bukan orang yang suka menyia-nyiakan sesuatu yang berguna. Ketika Julie datang siang itu, aku memintanya mengawasi anak-anak sementara. Aku duduk dengan Venus. Ini melibatkan seluruh proses merepotkan. Memindahkan Venus, menundukkannya di kursi, dan mendorongnya menghadapi meja. Dia tidak melakukan apapun sendiri. Aku mengambil kursi di depannya, mengangkat bungkus M&M. Aku menggoyangkannya di depannya. Tahu apa ini? Aku tahu itu apa, Guru. Billy berteriak dari seberang ruangan. Semua anak-anak menengok karenanya. Ya, dan kalau kalian sudah menyelesaikan tugas, kalian juga akan mendapatkannya seperti Venus, kataku. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas di map kalian, tapi sekarang aku perlu waktu sendiri dengan Venus. Jadi aku hargai kalau kalian tidak menyela. Julie berusaha mengarahkan kembali anak-anak laki-laki. Aku menjangkau ke seberang meja dan menggerakkan wajah Venus, sehingga dia memandangku. Aku kembali menggoyangkan permen di depannya. Kamu tahu apa ini? Aku mengharapkan secercah pengenalan di matanya. Tetapi tak ada apa-apa. Dia memandang langsung kepadaku. Permen? Kamu suka permen? Nihil. Aku membungkus M&M dan menumpahkan beberapa permen warna-warni di atas meja. Tidak ada tanggapan. Dia masih menatap wajahku. Mengambil sebutir permen, aku menjangkau ke depannya dan menyorongkannya di antara bibirnya. Aku melakukannya dengan hati-hati karena aku tidak mau menyalakan tombol bansi itu. Aku juga khawatir jika dia merasa terancam oleh gerakanku. Dia bisa menyala begitu saja. M&M itu hanya menempel di sana. Separuh masuk, separuh keluar di pintu mulutnya. Billy menjerit gembira. Lihat si psycho. Dia bahkan gak tahu itu harus diapakan. Itu permen, goblok. Kamu harus memakannya. Sini. Guru, beri aku permen. Aku akan memberinya contoh. Dan sebelum sempat menjawab, Billy sudah menderap menyeberang ruangan ke arahku.
Aku juga. Sen dan Jen ikut menjerit, nyaris dalam satu aja suara. Mereka melesat dari kursi mereka. Hanya Jessie yang tetap di tempatnya. Aku gak boleh makan permen, katanya dengan manis. Permen bikin aku hiperaktif. Billy menjangkau ke depan, menyambar M&M di meja di antara aku dan Venus. Aku suka ini, katanya dengan riang dan masukkan segenggam permen ke dalam mulutnya. Sini, cewek, lihat. Kamu makan permen itu. Kriuk, kriuk, kriuk. Seperti ini. Dia menunjukkan cara. Mengunyah dengan mulut dibuka lebar-lebar. Billy tidak menyentuh Venus. Dia bahkan tidak membungkuk dekat-dekat. Tetapi sesuatu dalam perilakunya mungkin tampak mengancam. Karena Venus mendadak meledak. Dia mengeluarkan lengkingan nyaring dan melompat dari kursinya. Menyambar Billy di tenggorokan. Dia jatuh ke lantai di atas Billy. Remukan M&M setengah terkunyah berterbangan kemana-mana. Billy bergulat melepaskan diri, bangun dan lari ketakutan. Venus melompat bangun dan mengejarnya, sambil tetap menjeritkan lengkingan tunggalnya. Julie dan aku mengejar keduanya. Kursi-kursi berjatuhan, meja berderit ketika didorong minggir. Si kembar, gila dengan kehebohan, bergabung dalam kejar-kejaran. Sambil menjerit dan berteriak pula. Tersentak-sentak oleh sarafnya, Jessie melompat ke atas rak buku. Dia mau membunuhku, dia mau membunuhku, Billy berteriak. Billy, berhenti berlari. Kemari, jangan terus berlari. Kamu bikin keadaan tambah parah. Aku gak mau berhenti. Jen, duduk. Sen. Tingkat kebisingan di kelas menulis mungkin sudah bisa menenggelamkan suara mesin jet. Saat itu aku benar-benar gembira kelas kami tidak dekat kantor yang akan menyebabkan keributan itu bisa didengar siapapun. Akhirnya Julie berhasil menangkap Billy. Venus menerkam keduanya dan aku menangkapnya, menariknya dalam pelukan erat. Venus bereaksi keras terhadap kelakuan ini. Dia bergulat melawan cengkramanku. Mengayunkan kepalanya ke depan dan ke belakang, menghantam dadaku berulang-ulang. Dia menendang ke belakang dengan ganas, mengenai kakiku. Dalam usaha memaksanya duduk agar dia tidak menyakitiku, aku jatuh berlutut. Meskipun aku jauh lebih tinggi dan berat, aku mengalami kesulitan memaksanya duduk. Julie, bantu aku, kataku. Meninggalkan anak-anak yang ketakutan di dekat jendela, Julie menyeberang ke tempat aku, dan Venus bergulat di lantai. Kakinya harus dihentikan, pegangi kakinya. Dengan ragu, Julie mengulurkan tangannya. Kamu harus lebih kuat lagi memeganginya. Aku menggerutu di antara usaha menaklukkan. Venus, pegang erat-erat kakinya dan tekan ke lantai. Sekali lagi, Julie menjangkau dengan timbang. Bantu aku. Peganganku sebentar lagi terlepas. Pegangi kakinya. Duduki kalau perlu. Aku harus menghentikannya menendang. Julie berhasil menangkap Venus. Dia membungkuk menekan kaki Venus ke lantai. Ini membuat keadaan memburuk. Venus menjerit lebih keras dan memberontak lebih kuat. Tenanglah, aku berbisik di telinganya. Dia memekik. Tenang Venus, kalau kamu berhenti menjerit, akan kulepaskan. Tapi kalau tidak, aku harus memegangimu. Ceritanya semakin keras saja. Kalau kamu berhenti menjerit, akan kulepaskan. Begitu keras sampai-sampai aku merasakan gendang telingaku bergetar. Tidak, kamu harus berhenti menjerit. Kalau kamu berhenti, aku lepaskan. Dia masih meraung menyakitkan telinga. Tenang, diamlah. Aku gak bisa melakukan ini. Julie mengeluh.
Aku tidak mengerti maksudnya, tetapi mengira dia telah salah memilih posisi dan tidak bisa memegangi kaki Venus dengan baik. Tahan sebentar, aku bisa mengatasinya sebentar lagi. Aku menyakitinya. Tidak, tentu saja tidak. Kamu baik-baik saja. Tahan saja kakinya di lantai. Aku sungguh nggak nyaman dengan cara ini. Tore, tolong tahan. Sebentar lagi saja. Sepanjang percakapan itu Venus menjerit tanpa henti. Ayolah sayang, kataku. Dekat di telinga Venus. Ayolah, tenanglah sekarang. Diamlah, nanti ku lepaskan. Tetapi ternyata bukan aku yang membuat keputusan. Tore, aku tidak bisa melakukannya, kata Julie. Aku tahu aku menyakitinya dan itu salah. Dan dia melepaskannya. Berdiri, lalu mundur. Cuma itu yang dibutuhkan Venus. Pergeseran kecil dalam kesetimbangan cukup membuatnya mampu melepaskan diri dari peganganku. Detik itu juga dia bangkit, lari ke pintu, keluar, hilang. Cukup lama aku terkesima, hanya memandangnya sampai dia menghilang. Kemudian aku melihat sekelilingnya kepada anak-anak laki-laki dan Julie. Urus mereka, kataku. Kemudian aku mengejar keluar. Sekian.